Jika kalian kepo, simak terus obrolan santai kali ini. And let's check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Almasudiah Belajar YouTube channel bersama saya Nada Isnaini Dalia yang pada kesempatan kali ini akan menemani pemirsa beberapa menit ke depan dalam obrolan santai santri edisi kali ini. Alhamdulillah untuk edisi kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial dan juga luar biasa tentunya. Beliau ini merupakan salah satu tokoh yang berperan penting di balik layar kesuksesan Almasudiah Belajar tercinta ini. Langsung saja tanpa banyak basa-basi kita sambut Bapak Muhammad Tohiruddin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Baik, sekarang sedang kesibukan apa nih? Sekarang kesibukannya alhamdulillah ya paling saya itu ya jalan-jalan terus urus anak terus nukang dan ya gitu aja lah. Gitu-gitu aja. Terus di sini kita mau tahu nih kepo-kepo tentang kehidupan Bapak, sharing story lah, berbagi cerita dan juga pengalaman bagaimana perjalanan Bapak dari sebelum menjadi santri, terus menjadi santri dan menjalani rutinitas seperti sekarang ini tuh gimana ceritanya? Ya. Ceritanya berarti cerita dari sebelum saya nyantri sampai saat ini ya? Ya. Jadi dulu pada waktu itu saya nyantri di sini itu ya karena memenuhi mandat dari orang tua saya utamanya itu ya. Cuman pada waktu dulu saya nyantri di sini itu bertolak belakang dengan apa yang saya inginkan. Karena awalnya dulunya mau ngapain? Dulu saya tuh nggak ingin banget yang namanya mondok, apalagi nyantri. Sampai gimana ya? Apalagi sampai dari jauh rumahnya. Yang pertama karena lokasinya cukup jauh. Yeah. Lalu yang kedua, pokoknya pemikiran saya pondok itu suatu hal yang nggak saya inginkan gitu dulunya. Cuman karena perintah dari orang tua, terus orang tua juga menginginkan saya itu bisa nyantri, ya saya cuman ikuti aja lah, ikuti alur pada waktu itu. Tapi alhamdulillah malah sampai saat ini saya bisa nyantri, alhamdulillah gitu. Jadi saya dulu berangkat ke pondok sini itu kalau tidak salah tahun 2003-2004. Oh, sudah lama sekali. Alhamdulillah. Ya. Saya baru 3 tahun itu. Dan alhamdulillah sekarang saya malah jadi orang Jawa Tengah. Karena saya dulu kan bukan dulu ya, memang saya itu kelahirannya di Sunda ya, di Jawa Barat. Cuma sekarang malah tinggal dan berdomisili di Sumowono, Semarang gitu. Yeah. Terus kalau masalah cerita tentang dari awal sampai saat ini memang cukup panjang juga sih. Yeah. Kalau simpelnya saja saya itu mondok di sini karena perintah orang tua. Terus untuk perjalanannya itu memang ada yang ada kesan-kesan tersendiri ya. Yeah. Entah itu kesan yang baik atau kesan yang buruk atau gimana. Tapi alhamdulillah saya lalui semua itu dengan enjoy aja. Enjoy aja. Terus selanjutnya tadi kan ada berbagai macam kesulitan baik suka maupun duka. Mungkin Bapak bisa ceritakan tuh yang mana sih yang paling berkesan, pengalaman cerita yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang ini? Satu aja. Untuk pengalaman awalnya itu yang paling berkesan ya, paling utama awal itu kesulitan saya itu adalah mengontrol diri saya sendiri pada waktu pertama kali mau berangkat ke pondok ini. Oh ya, mengontrol diri. Ya, mengontrol diri itu yang paling sulit menurut saya ya. Karena suatu alasan klasik bagi anak santri pada zaman saya mungkin sampai saat ini ya. Alasan itu pasti gak kerasan karena jauh dengan orang tua atau suasana yang berbeda atau dan yang lain-lain. Iya. Nah, cara mengontrol diri itu yang cukup lumayan agak lama ya. Karena dari segi komunikasi yang berbeda, terus keseharian yang berbeda dan yang lain masih banyak ya. Tapi alhamdulillah semua itu juga bisa saya kontrol dan akhirnya saya seperti ini. Ya, berarti tidak mudah untuk bisa mencapai titik ini ya. Ada banyak suka duka, naik turun, jalan berliku. Itu pasti, kalau naik turun itu pasti. Tapi kalau dilihat-lihat dari sosok Pak Muhammad Tohiruddin ini,
beliau ini adalah sosok yang sangat santai sepertinya. Santai ketika ada masalah sepertinya enjoy aja seperti yang tadi dikatakan ya. Sebenarnya tuh saya tuh orang yang gimana ya? Karena sebenarnya penilaian itu kan terletak pada orang lain ya sebenarnya. Saya mau dibilang orang yang santai, saya dibilang orang yang pemarah atau gimana, itu kan tergantung pemikiran dari orang terhadap saya. Jadi yang penting saya itu gini, saya pernah dengar kata-kata dari beliaunya itu, jadi jadilah diri sendirilah intinya. Jadilah diri sendiri, jangan sampai menjadi orang lain, tapi cintailah seseorang yang bisa merubah diri kamu itu. Itulah. Oh iya, berbicara tentang cinta nih, Bapak kan orang Sunda. Terus setelah selesai menamatkan pendidikan pesantren di sini, itu mendapatkan jodoh ya dari orang Jawa ya sama-sama santri juga. Terus dilihat juga dari kesibukannya kan, Bapak Thohir ini sering bolak-balik nih dari rumah, terus mengurus seperti tadi yang Bapak katakan jalan-jalan, mengurus sesuatu itu kan pasti quality time sama keluarga itu juga sedikit berkurang kan. Nah, gimana sih Bapak menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan istri, anak, dan juga keluarga di rumah itu gimana? Oh gitu ya. Ya kalau untuk membagi waktu untuk keluarga sih, untuk saat ini saya kan nggak terlalu full time di sini juga sih. Iya. Jadi kadang saya juga pulang, di rumah juga ada, alhamdulillah juga ada kesibukan, dan di sini juga alhamdulillah masih diberikan kepercayaan juga ya. Ya untuk komunikasi ya cuman bisa lewat media aja, paling ya video call atau yanan atau gimana lah itu untuk komunikasi saat ini. Ya cuman itu ya jalan salah satu untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga. Iya gitu. Jadi tetap harus menjalin hubungan baik dengan keluarga walaupun intensitas bersama keluarganya sedikit berkurang gitu ya. Terus saya lihat Bapak ini kan dari 2003 nyantri di sini, terus sampai sekarang masih sering bertemu dengan santri-santri, berinteraksi dengan santri-santri Al-Masudiyah ini. Nah, Bapak pasti tahu tumbuh kembang santri yang ada di sini. Nah, menurut Bapak ada perbedaan nggak sih dari santri dulu sama sekarang itu, ada perbedaannya nggak? Untuk perbedaan sih menurut saya ya, kalau menurut saya santri sekarang dan santri yang dulu itu bedanya apa ya? Kalau dari segi kualitas sangat baik ya, dari kualitas. Ini kalau menurut saya itu kalau santri sekarang itu apa ya namanya? Kreatif. Menurut saya kreatif. Walaupun santri dulu juga sangat kreatif. Cuman di sekarang itu didorong dengan adanya media dan bisa menggunakan media, akhirnya juga sangat kreatif sekali. Ya. Gitu. Kalau misalkan melihat santri zaman sekarang ini, menurut Bapak apa sih yang harus dimiliki santri-santri sekarang agar bisa lebih produktif, lebih maju dari santri zaman dulu juga? Ya kalau untuk santri saat ini itu harus mempunyai mindset bahwasanya selama kita di pesantren, gunakanlah segala sesuatu yang ada di pesantren dengan positif. Ya, berarti selalu positif. Yaitu yang kedua itu harus bisa mengontrol diri. Jadi saya ingat kata-kata beliau, di pondok itu satu, harus kreatif. Entah apapun itu harus kreatif. Contoh-contoh banyak sekali ya para alumni-alumni yang di rumahnya juga sekarang malah dari pondok dia itu suka begitu, terus di rumahnya pun akhirnya bisa berguna untuk masyarakat umum tentunya. Oh iya, jadi tidak melulu tamatan pondok itu harus selalu ngadep dampar gitu ya, tapi bisa menjadi apapun. Ya semacam seperti itulah. Ya mungkin kita lihat lah dari alumni-alumni itu banyak yang punya pesantren, banyak yang menjadi pembisnis, terus banyak juga yang menjabat DPR atau mungkin ada yang lurah atau dan yang lain-lain. Ya itulah hasil buah dari nyantri. Hasil dari pesantren itu seperti itu. Tapi dengan catatan kita bisa menggunakan hal tersebut. Ya gitu. Jadi pada intinya kita harus bisa menempatkan dimanapun kita berada, memaksimalkan apa yang kita bisa, apa yang kita miliki itu agar bisa berguna di masyarakat besok ya. Ya betul. Terus untuk yang terakhir nih, harapan Bapak untuk santri-santri sekarang
juga bisa ditambahkan quotes atau kata mutiara untuk pesan-pesan santri di rumah yang sekarang mungkin belum nyantri atau sekarang masih jadi santri terus besok mau terjun ke masyarakat. Silahkan. Harapan ya. Iya. Untuk harapan apa ya harapan saya? Jadi harapan saya itu menjadi ketika sudah lulus di pesantren, harapannya bisa menjadi santri. Karena santri itu harus mengerti kalau dirinya itu santri. Yang paling utama itu visi dan misi tanpa adanya aksi hanyalah halusinasi. Saya gitu. Gitu ya. Mungkin ada yang lain? Enggak. Jadi itu berarti visi dan misi tanpa adanya aksi itu hanyalah halusinasi. Jadi ketika kita memiliki gagasan apapun itu, kita harus buktikan, kita harus melakukan sesuatu, langsung doing something gitu. Tidak hanya di angan-angan saja. Ini ngomong-ngomong kok panas ya, nggak ada air apa gimana? Nanti kita setelah selesai ini kita ngopi bersama. Iya, matur suwun. Jadi terima kasih Bapak, beberapa menit ini sudah diberikan banyak sekali pelajaran, cerita, berbagi sharing story gitu. Baiklah pemirsa, kesimpulan dari obrolan kita hari ini adalah visi dan misi tanpa adanya aksi hanyalah halusinasi. Nah, alhamdulillah mungkin kita cukupkan sekian obrolan santai santri pada edisi kali ini. Apabila ada manfaat yang bisa dipetik, silakan diambil hikmahnya. Saya sebagai host di sini meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Akhirul qouli wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.